Emosi positif adalah perasaan ketika kita mengalami sesuatu yang menyenangkan atau membawa dampak positif dalam diri kita. Misalnya, bahagia saat mendapat hal yang kita mau, merasa lega ketika terhindar dari bahaya, atau merasa bersyukur dengan kondisi yang kita miliki. Seringkali emosi diartikan sebagai sesuatu hal yang negatif, padahal perasaan senang, bahagia, sedih pun merupakan sebuah emosi positif yang dimiliki oleh setiap manusia. Orang tua terkadang membiarkan perkembangan emosi anak ini berjalan seperti semestinya. Padahal, apabila aspek tersebut tidak dikelola dengan tepat, maka nantinya berdampak buruk bagi anak. Lalu, apa sih faktor yang mempengaruhi emosi anak? Yang pertama, keadaan anak. Keadaan individu pada anak, misalnya cacat tubuh ataupun kekurangan pada diri anak, akan sangat mempengaruhi perkembangan emosional, bahkan akan berdampak lebih jauh pada kepribadian anak. Yang kedua, faktor belajar. Pengalaman belajar anak akan menentukan reaksi potensial mana yang mereka gunakan untuk marah. Yang ketiga, konflik-konflik dalam proses perkembangan. Setiap anak melalui berbagai konflik dalam menjalani fase-fase perkembangan yang pada umumnya dapat dilalui dengan sukses. Namun, jika anak tidak dapat mengatasi konflik-konflik tersebut, biasanya mengalami gangguan-gangguan emosi. Yang keempat, lingkungan keluarga. Salah satu fungsi keluarga adalah sosialisasi nilai keluarga mengenai bagaimana anak bersikap dan berperilaku. Keluarga adalah lembaga yang pertama kali mengajarkan individu melalui contoh yang diberikan orang tua bagaimana individu mengeksplorasi emosinya. Keluarga adalah sekolah pertama dalam mempelajari emosional. Orang tua harus mampu mengasihi dan memperhatikan kebutuhan anak. Tetapi belum tentu orang tua mampu mengatasi perasaan anak. Salah satunya mengenal emosi anak. Emosi adalah bagian terpenting pada anak. Sedangkan orang tua yang paham emosional anak tidak keberatan jika anak memperlihatkan emosinya, tidak mengabaikannya, dan menerima emosi negatif anak. Sikap orang tua adalah menyadari emosi anak, mengakui emosi anak, mendengarkan dengan penuh simpati, dan meneguhkan perasaan anak, serta menolong anaknya menemukan kata yang tepat untuk memahami emosinya. Menentukan batasan-batasan sambil membantu anak dalam memecahkan masalah. Dengan kesehatan emosional anak yang baik, maka akan meningkatkan nilai akademik dan hubungan sosial anak. Anak dilatih dalam emosi sejak bayi. Bayi sudah memiliki kemampuan untuk mempelajari isyarat mereka. Bayi mampu belajar dari tanggapan terhadap ketidaknyamanan beralih terhadap keperasaan yang nyaman. Ketika anak menangis seperti mimpi buruk, orang tua berkata, "Tidak perlu takut." Maka anak akan menerima penilaian orang dewasa. Salah satu tanggung jawab orang tua adalah mendengarkan anak, merasakan apa yang dirasakan anak. Kecerdasan emosional anak dibentuk dari interaksi anak dan orang tua. Orang tua juga harus tahu bahwa karakteristik emosi anak dengan orang dewasa itu jelas berbeda. Yang pertama, emosi anak dapat berlangsung singkat dan berakhir tiba-tiba. Karena emosi anak dapat diredam dengan cara dialihkan perhatiannya ke hal-hal yang anak sukai. Yang kedua, jika lebih hebat atau kuat, tapi emosi anak memang begitu kuat. Karena anak akan berteriak, bahkan akan mengamuk jika yang terjadi masih dalam dirinya tidak dapat terselesaikan. Yang ketiga, bersifat sementara atau dangkal. Dalam hal ini, sama dengan yang dijelaskan sebelumnya, bahwa emosi anak akan cepat hilang jika diperlihatkan apa yang akan menjadi kesukaannya. Yang keempat, lebih sering terjadi karena anak
mengekspresikan kemarahan secara